Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan kita di Dahasen Podcast. Bersama saya Sylvia Anggraini. Dan saya Ade Agung Sutrajaya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tumbuhnya inovasi pembelajaran di era pandemi ini. Nah, di era pandemi ini media massa apa aja sih yang sering digunakan? Wah, lumayan banyak sih. Kita pernah juga belajarnya di Google, lewat Zoom meeting, lewat AI sih secara ininya ya. Lebih gimana? Lebih menjauh, secara belajar dari jauh kayak gitu ya, Mbak. Iya. Tapi dilihat-lihat keseringan menggunakan WA ya daripada Zoom meeting kayak gitu. Iya, karena kebiasaan kita dari komunikasi kan kita melalui WA beda dari kalau zaman era dulu kan. Karena kita kan udah era sekarang kayak gitu. Apa-apa kan kita selalu WA kayak chat sama dosen kayak gitu kan. Komunikasi kita sering juga di grup WA kayak gitu kan. Apalagi kita dari jauh ya, mungkin dari dusun apa dari luar lah, luar kota gitu kan. Lebih berinovasi lah ke era yang sekarang ya, Mbak, gitu. Terus kalau apa namanya tuh, dosen sering mengirim tugas tuh lewat mana sekarang? Kadang diskusinya lewat grup kayak gitu kan, pernah juga diskusinya lewat Gmail kayak gitu kan, pengiriman pesan seperti pertanyaan kayak gitu kita ngirimnya lewat Gmail, pernah Mbak lewat Google Chrome kan. Tergantung dosennya sih. Tapi kayak lebih praktisnya juga kan semuanya pastinya tercumbunya ke HP kan, internet kayak gitu. Internet. Harus punya banyak kuota ya kalau ke internet itu. Ya mungkin kalau zaman dulu bagaimana kayak gitu kan mungkin pakai surat kan. Itu untuk ngirim itu pesannya. Tapi sekarang sih udah praktis Mbak, semuanya mungkin sudah secara internet. Mungkin lebih berbasis online kayak gitu. Kalau Mbak ngomong Mbaknya sendiri sih belajarnya gimana kalau masa pandemi ini? Sama aja sih, menggunakan WA, Zoom meeting, Google Classroom. Tapi ada juga e-learning ya dari Google Classroom gitu. Dari masa sebelumnya lebih gimana sih? Lebih rumit yang sekarang apa masa daring ini kan? Lebih baik tatap muka langsung deh. Lebih baik biar masa bisa langsung belajar langsung gitu kan, daripada dari WA tuh susah untuk mengetahui semuanya gitu. Tapi sebelum ini udah berapa lama nih Mbak liburnya Mbak? Kalau semenjak pandemi maksudnya? Pandemi mah udah hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun lebih ya? 2 tahun lebih ya. Kalau itu menggunakan internet. Jadi secara kuliahnya daring terus itu ya Mbak? Iya. Cuman ada berapa kan? Sekali baru sekarang gitulah apa namanya tatap muka langsung gitu. Semenjak adanya suntik vaksin kan? Vaksin, jadi baru bisa tatap muka bersama yang lain gitu. Ini ngomong-ngomong Mbaknya udah vaksin keberapa ya Mbak? Baru kedua sih. Baru kedua ya? Yang ketiga belum berani. Udah berapa merek itu kan Pak? Ada Moderna kan, Sinovac apa semua ini kan? Kalau kita mah masih pakai yang Sinovac aja. Oh, udah pakai yang Sinovac ya, Mak? Itu dulu di kampus apa di mana, Mak? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Sekarang udah merakyat kan, Pak? Di lingkungan kan udah ada di Puskesmas. Di mobil-mobil orang itu ada juga. Tapi lumayan udah mencapai kuota ya untuk ini vaksin kan menyeluruh Indonesia kan. Secara ini kan kalau belum vaksin mungkin terasa sulit di bandara bagaimana mau keluar kota kayak gitu kan. Itu yang lebih sulit untuk kita keluar kota, apa kita untuk pergi mudik gitu. Kayak kemarin kan harus vaksin dulu kalau mau mudik. Oh ya, ini ngomong-ngomong masih lebaran nih Mbak. Pas lebaran kemarin jalan kemana ya Mbak? Nggak? Paling jauh ke utara. Oh, ke utara, nggak keluar kota kan, siapa tahu kan ditanya kan apa aja syarat-syarat untuk mudik gitu kan, supaya bisa jadi tip juga yang lain kan, melihat tip motivasi sekarang kan bukan dengan belajar aja kita motivasi online kan, siapa tahu di luar kan masyarakat yang lihat video kan juga bisa tahu kan perkembangan era kan. Kalau paling jauh sih ke utara, terus ke Curug gitu lah paling jauh. Kalau Ade sendiri kemana? Mudik kemana? Kalau saya sih di rumah mudiknya Mbak. Habis kan hari-hari di lapangan kan udah gimana? Bilang bosan juga nggak gimana kan? Masalahnya kita setiap hari kan di lapangan liputan Mbak. Iya sih, benar banget. Ade juga kan selain kuliah di luar kan terjun di jurnalistik juga Mbak. Wow. Udah kerja ya berarti ya? Iya udah kerja. Di mana itu? Di jurnalis online gitu Mbak. Oh
Dulu pernah jadi distributor Mbak di SMSI kita, Serikat Media Siber kan. Jadi setiap ini kan kita kan pernah lihat tuh di TV kan pakai scan kan, masuk kantor sekarang kan pakai scan kan. Iya. Mungkin lebih di era ini kan dampak dari Pandemi pandemi. dari pandemi ini lebih berbahaya Lebih berbahaya dibanding terus ini. kebanyakan kita buatnya dari rumah, ngerjakan tugas-tugas Dari rumah. dari Gimana? HP, dari WA gitu kan. Nggak kayak di kantor apa gimana sebelum pandemi kan lagi nyonsornya pandemi Ya, itu. kita diskusi langsung ketemu muka gitu. Dan juga walaupun ketemu kita kan tetap jaga jarak kayak Iya, gitu. iya, benar. Di mana-mana kan di rumah sakit tuh dipasang ini Iya, semua kan rambu-rambu untuk kita jaga jarak kan dari berapa meter kan. Lumayan beda sih untuk Iya, sekarang ini beda kan banget mulai menurun kan. Kita Bengkulu juga udah pernah naik level kan, masuk ke level berapa itu dulu. Iya, tinggi banget gitu. Mm-mm, Yang masuk. banyak naik kasusnya. Masuk ke zona merah kan Bengkulu dulu. Iya. Karena mungkin kita nggak tahu juga kan apa memang penyakitnya yang itu kan, apa karena pengaruh dengan sosial kan Pak. Sekarang kan di mana-mana kan kita bicara masalah era kan. Mungkin kan secara belajar di sana kan posting kayak Mbak kan posting di IG. Sana ada banjir kan. Mungkin nggak di daerah Mbak aja yang berteman sama Mbak kan posting lain-lain. Jadi viral kayak gitu kan. Benar. Siapa tahu kan secara mendata, secara peningkatan kan dari situ kan kadang tuh. Dari expose kan kayak gitu. Apalagi yang kayak kemarin di Kepayang gitu ada banyak kejadian kecelakaan, terus banyak pohon tumbang. Terus kalau apa namanya tuh dosen ngajar itu lebih masuk ke apa namanya, lebih mengerti tatap muka langsung atau dari online gitu. Sebenarnya kalau secara penjabaran itu sih, kalau masalah penjabaran atau teori itu kan bisa kita dari grup, tapi lebih enaknya lagi sih tatap muka biar bisa kita penjelasan langsung dan penjabaran langsung kan. Mungkin dosen juga bisa mengarahkan, ngasih contoh kan bagaimana fungsi-fungsi ini. Mungkin dari grup kan kita tahu, tapi ada kadang kan ibaratnya itu kesibukan di jalan kan Pak. Kadang kita lagi traveling kan, lagi di mobil kayak gitu kan. Tiba-tiba kan pesan masuk kan, kadang-kadang kita udah nunggu di grup kan masuk pelajaran nih apa yang mau dibahas kan kadang-kadang tuh. Kita nunggu kan nggak tahuan teman udah jemput kan, kita naik mobil kayak gitu. Lagi di mobil ya kita Zoom meeting, kadang kendala di sinyal kan, bukan kayak gitu kita. Apalagi berisik ya kan. Kadang kesulitan kita untuk lebih paham lah istilahnya kan, kadang terganggu dari jaringan sinyal kayak gitu kan. Mungkin kalau kita melakukan hal itu secara langsung kan mungkin lebih optimal kita. Tapi kalau tatap langsung tuh juga tatap muka langsung itu lebih baik tuh praktek kayak gitu ya. Praktek langsung enak. Dipraktekkan. Bukan teori aja yang diberitahu gitu. Kan lebih baik dipraktekkan langsung biar kita paham apa yang gitu kan. Pajak tentang apa gitu. Tapi mungkin udah sejauh ini kan kita kan udah termasuk titik aman juga kan. Iya, Sekarang kan udah mulai juga kita tatap muka kan karena sudah didorong dengan vaksin tadi kan. Insya Allah nggak ke depannya kalau bisa janganlah terjadi lagi COVID seperti ini kan. Lebih baik tatap muka langsung lah ya. Ibaratnya kalau ada COVID ini dibilang mempersulit gimana? Ekonomi yang pastinya. Ya kemana-mana kan kita nggak bisa. Orang susah. Ya dari dampak-dampak negatif, dampak positif kan seperti halnya seperti itu kan Pak. Kayak kita kan nggak bisa keluar rumah kayak gitu kan di masa pandemi. Gitu kan untuk ekonomi kita sendiri. Bantuan juga kadang ada kadang enggak. Kadang ada kadang enggak. Kesulitan kita itu untuk berkomunikasi kan, misalnya secara seperti pedagang kan mau jualan di ini kan agak merasa kesusahan karena kesulitannya komunikasi. Mungkin biasanya kan komunikasi secara langsung, mungkin sekali ini kan banyak himbauan kayak gitu. Apalagi gini belanja online kan. Belanja online. Dari belanja online terus pesan makanan dari online. Jadi serba HP. Jadi
kota kita habis, duit kita banyak habis karena untuk di kota. Banyak terbatas, istilahnya terbatas waktu lah. Iya. Nah, mungkin dari jaringan yang lancar kan agak kesulitan jaringan kayak gitu. Iya, apalagi yang di dusun-dusun gitu kan. Sulit banget itu. Kalau dampak positif dari masa pandemi ini ada nggak? Kalau masalah dampak sih itu banyak sih Mbak dampaknya. Pertama kan dari dampak-dampak kerugian kayak kita ngobrol tadi kan masalah dagang itu kan Itu mungkin rugi dari banget ya. rugi banget kan dari Karena waktu. yang dulunya rame orang beli jadi nggak sebanyak dulu gitu. Terus yang dulunya belajar tatap langsung sekarang malah dari HP, dari WA, dari Classroom, Google gitu kan. Mudah menjalin situasi itu. Ya, lebih baik langsung tatap muka gitu ya. Mungkin tiap motivasi ke depannya lebih sangat praktis kan. Ibaratnya kalau yang lain kan jangan sampai ketinggalan di era sekarang kan. Mungkin kan sekarang kan kita banyak ke era digital kan. Iya. Mungkin itu aja penyampaian dari kita kan. Dari The Hasan Podcast mungkin ada kesalahan, terima kasih. Dan juga kita ada IG sama ada YouTube ada YouTube ya di kita, The Hasan Podcast. The Hasan Jurnalistik dan IG kita Jurnalistik 20. Jangan lupa follow dan subscribe. Subscribe dan pantengin terus ya podcast The Hasan kita di YouTube channel kita. Terus jangan lupa follow terus IG kita. Ya oke, terima kasih. Saya Adi Agung Sutrajaya dan Sylvia undur dan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.